adik-adik di rumah? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Adik-adik, walau kita masih beribadah dari rumah, tapi adik-adik harus tetap sukacita dan tentunya semua adik-adik sehat selalu. Jangan lupa adik-adik, walau di rumah harus rajin cuci tangan pakai sabun, rajin mandi, kalau keluar rumah pakai masker, dan mengerjakan tugas-tugas dari sekolah. Baik adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita mau mendengarkan sapaan dari Preses Distrik 8 DKI Jakarta. Halo anak-anak sekolah minggu, dimanapun saat ini berada, saya ingin menyampaikan salam. Dan saya juga banyak mendengar kegiatan-kegiatan anak-anak sekolah minggu, walaupun di rumah. Karena itu, apapun yang kita kerjakan, kalau bersama dengan Tuhan Yesus, maka anak-anak akan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kalian, anak-anak kami yang tercinta. Amin. Adik-adik, tema minggu kita hari ini adalah Aku mau memuliakan Yesus. Karena itu, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi Sekolah Minggu HKBP. Musik. Danak sekolah minggu ni HKBP, si penlas ni rohani Tuhan ta Yesus si, marlas rohani talau memuji Tuhan ni, ima Yesus ale ni dadanaki. Beta mahita marpesta parheheoni, parheheon sekolah minggu HKBP, marlas rohani talau memuji debatang, di gereja HKBP saleleng dai, puji Majahoba dengan basai. Sekolah minggu HKBP sudah anaknya burju. Matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicauan senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita kan memuji nama Tuhan yang esa, kan memuji nama Tuhan yang esa. Baik adik-adik, semua adik-adik boleh duduk kembali karena kita mau berdoa. Semua adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan kami Yesus Kristus yang memberikan kami kehidupan yang baru, memberikan kami hari yang baru di hari Minggu ini. Kami bersyukur karena kami semua anak-anak sekolah Minggu dalam keadaan sehat untuk memuji, memuliakan Tuhan di pagi hari ini, terlebih dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Hadirlah Tuhan di hati kami, di rumah kami, agar kami anak-anak sekolah Minggu dapat mendengar dan melakukan semua perintah Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik semua, adik-adik bangkit berdiri lagi karena kita mau bernyanyi Anak Sekolah Minggu. Musik. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan, itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga
Baik, semua adik-adik boleh duduk kembali karena sekarang kita akan mengucapkan hukum Taurat Tuhan. Hukum Taurat Tuhan di minggu ini dari titah ke-10. Kita sama-sama mengucapkan ya, 1, 2, 3. Titah ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya, dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita patut menasehati mereka serta membujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Demikian pembacaan hukum Taurat Tuhan. Semua adik-adik lipat tangan, kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan perintahnya. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Yang mau memuji Tuhan tunjuk tangan. Saya. Yeay, semua anak-anak sekolah minggu mau memuji Tuhan. Karena itu kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi dalam nama Yesus. Musik. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus kita tetap menang. Baik adik-adik, semua adik-adik lipat tangan. Kita mau berdoa pengampunan dosa. Kita sama-sama mengucapkan. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Sekarang adik-adik boleh duduk kembali karena kita mau membaca epistel atau ayat bulanan di bulan Oktober, yaitu dari Roma 12 ayat 16. Kita sama-sama mengucapkannya. Roma 12 ayat 16. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Baik adik-adik semua lipat tangan. Kita mau berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta menyimpannya di dalam hatinya. Amin. Baik, semua adik-adik, kakak undang lagi untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi, tanganku kerja buat Tuhan. Musik. Jiwa, upahku besar di surga.
Semua adik-adik lipat tangan, kita mau berdoa pengakuan iman rasuli. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Baik adik-adik, siapa yang mau mendengar firman Tuhan? Saya! Firman Tuhan kita nanti akan dibawakan oleh Inang Pendeta Rina Borusiaan. Karena itu siap-siap semua Alkitab ya. Tapi sebelum mendengar firman Tuhan, kita mau bernyanyi, dengar Dia panggil nama saya. Musik! Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Halo adik-adik, shalom semuanya. Apa kabarnya? Luar biasa ya. Mama, papa, opung juga yang mendampingi adik-adik saat ini. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sebelumnya bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur pada hari Minggu ini kami masih boleh beribadah walaupun di rumah kami masing-masing. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berilah kami Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan melakukannya. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik, tentu adik-adik tetap ingin mendengarkan firman Tuhan ya. Firman Tuhan hari ini tertulis dalam Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 36. Adik-adik buka Alkitabnya di rumah ya, kita baca sama-sama ya. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun,
mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu, mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih, firman Tuhan hari ini mengisahkan tentang Yesus yang naik ke atas gunung yang bernama Gunung Tabor bersama ketiga muridnya. Siapa tadi yang mengikuti pembacaan teks kita? Siapa nama murid-muridnya? Ya, adik-adik bisa jawab di rumah supaya mama, papa, opung juga bisa dengar ya. Siapa nama muridnya? Petrus, Yohanes, Yakobus. Iya. Mereka naik ke atas gunung untuk apa tadi adik-adik? Betul, untuk berdoa. Yesus sangat rajin berdoa. Karena itu kita juga adik-adik semua harus rajin berdoa. Lalu ketika Yesus sedang berdoa, ketiga murid tadi tertidur. Mereka capek udah naik gunung. Ada lagunya kan adik-adik? Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Karena mendaki terus, mereka capek lalu tertidur. Pulas sekali tidurnya. Lalu ketika mereka terbangun, mereka melihat bahwa Yesus berubah. Rupanya wajahnya berubah, berkilau-kilauan. Yesus bersinar-sinar wajahnya. Mereka kaget. Mereka terkejut. Yesus bercahaya seperti matahari dan pakaiannya terang sekali. Lalu ketiga murid itu kagum, dan pada saat itu mereka melihat Yesus yang pakaiannya bersinar, wajahnya berkilau. Di sebelahnya ada Musa dan di sebelahnya lagi ada Elia. Adik-adik pasti tahu Musa dan Elia terangkat ke surga. Itu yang dilihat murid-murid saat itu. Karena bahagianya mereka melihat Yesus bersinar-sinar. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, aku bahagia sekali melihat Yesus dan Nabi Musa, Nabi Elia berdiri di atas gunung ini. Biarlah kami mendirikan 3 kemah, 3 tempat ibadah. 1 untuk Musa, 1 untuk Elia, dan 1 untuk Yesus."
sebagai tanda kehadiran Yesus, Elia, dan Musa di gunung itu. Tiba-tiba setelah Petrus berkata demikian, datanglah awan menyelimuti mereka. Mereka pun takut. Tiba-tiba gelap. Dan di dalam awan itu ada suara yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Dengarkanlah dia." Itu perkataan Allah kepada ketiga murid Yesus, supaya murid-murid selalu mendengarkan apa kata Yesus, karena Yesus adalah anak Allah. Lalu mereka setelah mendengar itu, mereka pun tidak menceritakan kepada siapapun, supaya Yesus bisa menyelesaikan pekerjaannya di dunia ini, mengajari orang, menyembuhkan orang, lalu mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Adik-adik yang terkasih, firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita juga seperti murid-murid yang memuliakan Yesus. Yesus adalah anak Allah. Yesuslah jalan kebenaran dan hidup kita. Hanya Yesus yang harus kita sembah dan kita muliakan. Adik-adik, bagaimana caranya memuliakan Tuhan? Kita harus mendengarkan apa kata Yesus. Kita harus melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Itulah cara kita memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam masa pandemik ini juga, adik-adik muliakan Tuhan. Adik-adik bisa telepon temannya setiap hari Minggu atau Sabtu untuk mengingatkan, jangan lupa beribadah ya teman-teman. Kita harus terus memuliakan Tuhan walaupun beribadah dari rumah. Walaupun kita sekarang ada yang sedang sakit, terus kita memuliakan Tuhan supaya kita gembira dan kita dipulihkan oleh Tuhan. Adik-adik yang terkasih, nanti Nang Pendeta akan memberikan aktivitas kita di rumah, nanti dibaca, akan ditulis setelah ibadah kita selesai. Selamat memuliakan Tuhan adik-adik semuanya. Dengarkanlah Tuhan dan lakukanlah perintah Tuhan sebagai cara kita untuk memuliakan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Ingat, tetap pakai masker kalau keluar rumah, rajin cuci tangan, jaga jarak, makan makanan sehat. Jangan susah makan adik-adik ya, biar kita sehat dan kuat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang mengajari kami untuk selalu memuliakan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Walaupun di dalam masa pandemik ini kami banyak mengalami kesulitan. Ajar kami untuk terus memuliakan Tuhan dan mendengarkan Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kami. Agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa bagi teman-teman kami yang sedang sakit. Biarlah Tuhan tolong mereka dan sembuhkanlah mereka, berkati setiap obat yang mereka makan. Kami juga berdoa bagi mama, papa, opung, dan saudara-saudara kami. Kiranya Tuhan selalu menyertai, memberkati mereka, memberikan kesehatan dan umur yang panjang. Berkati juga Tuhan semua para dokter, perawat,
yang mengobati orang-orang sakit. Berkati mereka agar dengan demikian Tuhan memberi kesembuhan bagi semua orang yang sakit. Kami juga berdoa bagi setiap usaha pemerintah kami untuk mengatasi masalah pandemi COVID ini. Kiranya Tuhan memberkati, memberi kesehatan, memberi hikmat kepada pemerintah kami. Kami berdoa juga bagi semua gereja Tuhan yang beribadah, baik yang beribadah di gereja maupun di rumah masing-masing. Tuhan memberkati seluruh umat Tuhan agar senantiasa dalam perlindungan-Mu. Ampuni kami Tuhan dari setiap dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baik adik-adik, karena semua adik-adik tentu sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau bernyanyi Hatiku Penuh Nyanyian sambil mengumpulkan persembahan. Musik! Adik-adik, Mama, Papa, Opung sekalian, mari kita tutup ibadah kita dengan bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Baik adik-adik, karena ibadah kita sudah selesai, nanti aktivitas adik-adik boleh perhatikan ya sesudah ibadah kita ini selesai. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada semua adik-adik yang sudah mengirimkan aktivitas pada minggu ini. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Kakinya kaki gini. Kaki kiri mempunyai jari. Luruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Putar ke belakang. Lompat ke belakang. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan Serta Yesus, jalan sertanya setiap setiap hari. jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Loncat ke depan, loncat ke belakang, jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya selamanya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Mempunyai jari. Kanan kaki kiri mempunyai jari. Diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat ke depan, lompat ke belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kedua tanganku mempunyai jari. Diletakkan, dibengkokkan, putar ke belakang. Ayun-ayun tepuk tangan, puji nama Tuhan. Kakiku mempunyai Martin, ikut Martin. diletakkan, Martin, ke belakang. Jalan ke kiri, lompat ke kanan. Jalan serta Yesus. Jalan. Tuhan. jalan serta Yesus, serta Yesus setiap hari. Jalan serta Yesus, Serta Yesus. serta Yesus selamanya. Jalan
serta Yesus, serta kuat sama tiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Katakan, jalan dalam suka, jalan dalam luka, jalan sertanya. setiap Hari Jonathan, jalan suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Lebih kuat, nak. tangan kanan tangan kiri mempunyai jari, diluluskan dibengkokkan, putar ke belakang. Tangan kaki kiri mempunyai jari, diluluskan dibengkokkan, putar ke belakang. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan dalam suka, jalan dalam duka, Yesus selamanya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat ke depan, lompat ke belakang, tangan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari. Kaki kanan, kaki kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Loncat ke depan, lompat ke belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam duka, jalan dalam duka, jalan setiap hari. Mempunyai
akan dibengkokkan ke belakang. Kaki kanan kaki kiri mempunyai jari, diluruskan dibengkokkan putar ke belakang. Lompat ke depan, lompat ke belakang. Jalan serta Yesus. Pulang ke rumah. Sampai ke rumah. Shalom, terima kasih. Saya membantu Tobi untuk menemukan jalan pulang. Sekarang saya mau membantu Dombi untuk menemukan jalan pulang ke rumah. Saya sudah menemukan rumahnya Dombi. Ini hasil karya saya. Saya akan membantu Dombi untuk menemukan jalan pulang ke rumahnya. Ini Dombi sudah sampai di rumahnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya mau bantu Dombi untuk menemukan jalan pulang ke rumahnya. Bukan saya ya. Teman-teman, Tuhan memberkati. Mengerjakan tugas yang diberikan oleh kakak. Biodata saya di sini, Indonesiaan kelas 6 HKBP Jakarta Kota. Di sini ada Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Itu menceritakan tentang buah roh. Lalu Efesus 6 ayat 1 menceritakan tentang orang tua yang harus kita hormati. Setelah itu Keluaran. Keluaran itu bercerita tentang titah yang termasuk perlengkapan rohani. Jadi kita isi di sini perlengkapan rohani. Seperti ini.
sedikit berantakan ya karena terlalu sempit jalur. Jauhkan corona itu mama papa yang dijauhkan, tapi berkati mereka dari kerajaan maut, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena kamulah yang punya kerajaan. Ini mama papa jangan dijauhkan, tapi berkatilah mereka maupun kakak dan adik, apa semuanya juga biar bisa gereja kawan. Amin. Ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah memberkati kami dari kegiatan pagi tadi ya Tuhan sampai malam hari ini ya Tuhan Yesus. Berkatilah kami ya Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan Yesus. Jauhkan kami dari semua penyakit ya Tuhan Yesus, dan semua orang-orang jahat ya Tuhan Yesus. Jauhkanlah virus corona ini, dan berkatilah kami supaya kami tidak kena virus corona itu ya Tuhan Yesus. Hilangkanlah virus corona supaya kami bisa beraktivitas keluar rumah kembali ya Tuhan Yesus, bersekolah kembali, bertemu dengan Bapak Ibu guru kami dan teman-teman sekolah kami ya Tuhan Yesus, dan bisa pada hari Minggu bisa bertemu dengan kakak-kakak sekolah minggu dan teman-teman yang ada di gereja ya Tuhan Yesus. Berkatilah kami ya Tuhan Yesus, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami supaya kami lebih layak menerima berkat-Mu, dan berkatilah setiap langkah-langkah kami ya Tuhan Yesus, biar Engkau mendahululah langkah kami supaya kami selamat dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan Yesus. Inilah doa aku ya Tuhan Yesus, berkatilah kami semua ya Tuhan Yesus, tetap kasih dalam perlindungan-Mu ya Tuhan Yesus. Inilah doa aku. Dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami anak sekolah minggu HKBP
Tak berkesudahan kasih Tuhan. Tulisan ini dikumpulkan menjadi satu buku dan mudah-mudahan bermanfaat bagi pembacanya. Tuhan mantapkan langkahku. Pendeta Median KH Sirait MTH, PSS HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya. Sikap dan peran pendeta HKBP di era revolusi industri 4.0. Buku karya Pendeta Median KH Sirait. Panggilan merawat masa depan. Buku karya Pendeta Median KH Sirait. Disajikan sederhana dengan gaya penulisan populer, menjadikan isi buku ini hangat dan perlu dibaca.